Oke, rekan-rekan, kita masuk ke dalam bab clustering di dalam mata kuliah data analisis ini. Di dalam clustering ini, kita akan melihat sebagai ilustrasi awal supaya Anda terbayang. Misalnya kita punya teman di kelas ada 10 orang dan kita ingin mengelompokkan mahasiswa ini, gitu ya. Kita nggak tahu nih mau dikelompokkan jadi berapa kelompok dan anggota kelompoknya siapa aja. Lalu kita akan bertanya, kira-kira kita akan kelompokkan berdasarkan apa ya? Oke, kalau karena ini mahasiswa, mungkin kita bisa kelompokkan berdasarkan jumlah prestasi dan berdasarkan IPK. Ya kita pada awal tidak tahu dan kita tembak saja karena data itu yang ada. Lalu kita ambil datanya, kita tanya Andi berapa IPK, berapa prestasinya, beberapa kali menang lomba, dan juga IPK-nya berapa dan seterusnya. Lalu kita dapatkanlah data seperti ini. Ternyata Andi IPK-nya 3,09, prestasinya 4 kali menang lomba, sedangkan Haris IPK-nya 3,92 dan begitu seterusnya. Lalu kita akan mengelompokkan, tapi sampai sini pun akhirnya kita masih tetap bingung bagaimana cara mengelompokkan mereka berdasarkan data ini. Ya, oke, kita masih bingung bagaimana cara mengelompokkan mereka dengan data IPK yang kita tidak tahu ada polanya. Jadi beda dengan regresi linear yang ada label, kita sama sekali tidak ada petunjuk. Kita hanya punya data dan kita harus mengelompokkan. Akhirnya kita terpikir, oke, kalau begitu kita coba buat saja diagram. Kita petakan dalam sebuah diagram. Dapatlah kita diagram seperti ini. Ya, kita dapat diagram sumbu X dan sumbu Y, begitu ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Seperti ini. Mungkin ini 0,452, ini adalah ini Fikran. Kemudian ini adalah Dadan. Mungkin ini 3,32 ini adalah Jajang dan seterusnya. Lalu kita akan kelompokkan. Ini yang sebelah kanan ini adalah IPK, sumbu X-nya IPK dan sumbu Y-nya adalah jumlah prestasi. Oke, melihat kondisi seperti ini, melihat data seperti ini, mungkin akhirnya kita terpikir, oke, bagaimana kira-kira pengelompokan yang cocok ya untuk mereka? Kita secara intuitif kita bisa melihat, oh ternyata mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, begitu ya. Kita terdiri jadi berapa kelompok nih? Pertama, ini kelompok yang pertama, ya. Oke, sebentar. Ini kelompok yang pertama mungkin. Kemudian ini mungkin kelompok yang kedua. Bentar ya. Oke, ini kelompok yang kedua bisa jadi ya. Tapi kita tidak tahu ya. Tapi kita cukup yakin seperti ini dua kelompok. Tapi teman kita kemudian berbeda lagi argumennya. Kata dia bukan begini kelompoknya. Bukan seperti ini kelompoknya. Menurut teman kita yang lain kelompoknya bukan seperti itu. Menurut dia kelompoknya adalah coba kita buat. Oke, misalnya kita buat kelompok yang kedua, pembagian kelompok yang kedua menurut pendapat teman kita itu adalah seperti ini misalnya. Dijadikan 3 kelompok. Oke. Ini kelompok pertama. Ya. Kemudian ini kelompok kedua. Dan ini kelompok ketiga, katanya seperti itu. Oke. Ya, kira-kira mana yang lebih bagus ya? Nah, kita bertanya-tanya kelompok mana yang lebih bagus untuk mengelompokkan mahasiswa-mahasiswa ini. Oke. Antara kelompok ini atau kelompok ini. Nah, di mata kuliah ini kita akan coba mempelajari secara singkat, mungkin kita akan berpikir bahwa oh ini lebih bagus secara visual ya. Nah, di mata kuliah ini kita akan coba belajar bagaimana melakukan pengelompokan seperti ini, di bab ini ya khususnya. Yang kita menamakan dengan namanya adalah clustering. Ya, ini menjadi cluster 1, ini cluster 2. Dan nanti kita akan melihat bagaimana cara mengevaluasi cluster mana yang lebih baik, pembagian yang ini, yang kiri ini atau yang kanan seperti ini. Ya. Dan nanti kita itulah metode yang akan, dan salah satu metode yang mungkin akan kita fokuskan adalah K-means clustering yang menggunakan Euclidean distance.
Ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana. Nanti kita akan coba belajar bagaimana jika ternyata ada tidak hanya ada 10 nama, tapi sampai ada mungkin misalnya ada 153 orang yang harus kita kelompokkan. Dan juga tidak hanya IPK jumlah prestasi, tapi juga ada umur misalnya, ada tinggi badan misalnya. Ada banyak sekali dan karena saking banyak variabelnya, kalau hanya IPK dan prestasi, kita masih bisa menggambarkan ini IPK, ini prestasi. Tapi gimana kalau ada umur, mau digambar kemana? Sehingga tidak cukup lagi menggunakan sebuah diagram yang 2 dimensi seperti ini. Oke, jadi kita butuh sebuah metode yang lebih baku, yang lebih kuat, lebih kokoh dalam melakukan pengelompokan seperti ini, sehingga nanti didapatkan hasil clustering yang kita butuhkan.